Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mari kita memulai pengajian kitab Majalis Saniyah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Bahrul Fahamah Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fasni. Kita mulai dengan membaca umul kitab. Untuk muallif pengarang kitab ini, semoga apa yang kita baca dapat kita pahami dan kelak dapat kita amalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu anhu. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, Mu'ad bin Jabal berkata, qultu ya Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang amal yang dapat memasukkanku ke surga. Wa yuba'idni minan nar, dan menjauhkanku dari api neraka. Rasulullah kemudian berkata, qala laqad sa'alta an adimin. Engkau sungguh bertanya tentang persoalan yang besar, tentang masalah yang agung. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah alaihi. Akan tetapi perkara agung tersebut akan menjadi perkara yang mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kunci-kunci yang dapat mengantarkan manusia masuk surga? Nabi Muhammad mengatakan, ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an. Menyembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Ini yang pertama. Yang kedua, watuqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Watu'tiz zakata, dan bayarlah zakat. Watasumu ramadhana, dan puasalah puasa Ramadan. Watahujul baita, dan naiklah haji bagi orang yang mampu. Sumaqala, kemudian Rasulullah berkata, ala adulluka ala abwabil khairi. Apakah perlu aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Kemudian Rasulullah berkata, as-saumu junnatun. Puasa ini adalah tameng, sehingga orang yang puasa ini dapat menghindarkan dirinya dari berbagai macam kejahatan, kemaksiatan, dapat mengekang dirinya, sehingga dikatakan bahwa puasa ini adalah tameng. Wa shaddaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un naro. Dan bersedekahlah, karena sedekah ini dapat menghilangkan dan menghapus kesalahan-kesalahan, seperti halnya air dapat memadamkan api. Wa sholatur rajuli fi jawfil laili. Kemudian pintu-pintu kebaikan yang lain adalah seorang laki-laki yang sholat di tengah malam. Sumatala tatajafa junubuhum anil madhaji hatta balagha ya'malun. Kemudian Rasulullah membaca surat As-Sajdah bahwa mereka para sahabat ini selalu melaksanakan sholat malam sehingga punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidur. Sumaqala ala uhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa durwati sanamihi. Kemudian Rasulullah berkata, apakah aku perlu menghabarkan kepadamu tentang pokoknya perkara, tentang tiangnya perkara? Mu'ad kemudian berkata, qultu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku apa itu pokok perkara dan pondasi amal-amal yang baik. Kemudian Rasulullah menjawab, qala ra'sul amri al-islamu. Intinya perkara adalah Islam. Kemudian wa umuduhu as-sholatu, dan tiangnya kebaikan adalah sholat. Wa durwatu sanamihi, dan inti dari luhurnya perkara al-jihadu adalah jihad.
Akan tetapi di sini perlu kita garis bawahi bahwa jihad di dalam Islam bukan jihad melakukan pengeboman, tetapi jihad dalam Islam adalah ad-daf'u, menolak setiap serangan-serangan yang ditujukan kepada umat Islam. Artinya jihad di dalam Islam bukanlah jihad ofensif melakukan terorisme, melainkan jihad adalah membela diri ketika kita membela agama kita, membela tanah air kita. Kemudian Rasulullah berkata, "Sumaqala ala uhbiruka bima lakidzalika kulihi." Apakah perlu aku kabarkan kepadamu jika engkau melakukannya, engkau akan dapat semuanya. Rasul kemudian meneruskan, fa'akhadha bilisanihi, kemudian Rasul mengatakan, jagalah mulutmu. Wa qala kufa 'alaika hadza, jagalah mulutmu dari berkata buruk, dari berbohong, dari mencaci maki. Nah, kita lihat bahwa umat Islam saat ini, baik itu di dunia nyata maupun di media sosial, saling menghujat satu sama lain, saling mencaci maki satu sama lain, bahkan mengkafirkan satu sama lain. Ini merupakan hal yang harus dijauhi. Karena Rasulullah jelas di sini berkata, kufa 'alaika hadza, jagalah mulutmu. Jangan menebarkan hoax, jangan menebarkan fitnah, jangan mengkafirkan sama umat Islam, jangan memecah belah sama umat Islam. Ini merupakan pesan yang sangat penting. Qultu, kemudian Mu'ad berkata, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi, apakah kita akan disiksa dengan apa yang kita katakan? Kemudian Rasulullah berkata, faqala sakilatka ummuka wa hal yakubun nasa ala wujuhim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rasulullah berkata bahwa banyak sekali orang-orang yang masuk ke neraka, terjungkal ke neraka karena apa? Karena mereka memanen dari hasil ucapan mereka. Artinya apa? Mulutmu harimaumu. Kita semua akan diadili oleh Allah, akan dimasukkan ke neraka jika kita tidak menjaga lisan kita. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan merupakan hadis yang hasan dan sahih. Kesimpulan daripada hadis yang kita kaji ini adalah yang pertama, para sahabat sangat memperhatikan amal-amal kebaikan, sehingga para sahabat serius bertanya kepada Rasulullah tentang amal apa saja yang bisa memasukkan ke surga dan menghindarkan mereka dari neraka. Kemudian poin yang kedua adalah pentingnya mentauhidkan Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban, baik itu sholat, zakat, haji, puasa, semuanya harus ditunaikan karena itu merupakan kunci-kunci kebaikan dan kunci-kunci surga. Yang keempat, pentingnya sholat sunnah setelah sholat fardu. Karena apa? Sholat sunnah ini sangat dianjurkan di dalam Islam dan harus dilakukan dengan kerelaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak hanya beribadah dengan sesuatu yang diwajibkan, tetapi kita beribadah dengan sesuatu yang disunahkan. Yang kelima, tentang bahaya lisan, bahwa lisan ini harus dijaga. Jika tidak dijaga maka dapat mengantarkan kita ke pintu neraka. Oleh karena itu umat Islam dan para Nahdliyin khususnya, mari kita jaga lisan kita, kita jaga mulut kita. Jangan sampai kita menebarkan kebohongan, memecah belah masyarakat, menyebarkan hoax, apalagi kita mengkafirkan sesama umat Islam. Dan kita harus menjaga lisan kita untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Jangan sampai bangsa ini porak-poranda akibat fitnah, akibat hoax, dan lain sebagainya. Artinya hadis ini sangat relevan untuk konteks kebangsaan kita, untuk konteks kemasyarakatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'labatal Khusani Jursumin bin Nasir radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Sa'labah Al-Khusani Jursum bin Nasir, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari utusan Allah beliau bersabda, innallaha ta'ala faradha faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfardukan beberapa kefarduan-kefarduan, kewajiban-kewajiban, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian semua menyia-nyiakannya, meninggalkannya, mengabaikannya. Wa hatta hududan fala ta'taduha,
Dan Allah telah memberikan batasan-batasan, menetapkan hudud, dan janganlah kalian melampauinya. Di dalam Islam ada hukum-hukum, dan janganlah engkau menghukum dengan hukuman yang melebihi apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan beberapa hal. Fala tantahikuha, janganlah kalian semua menabrak keharaman-keharaman itu, melanggar keharaman-keharaman itu. Wasakata an asya'a, dan Allah tidak merespon beberapa hal rahmatan lakum hoironisyanin, karena Allah merahmati kalian semua, memberikan belas kasihan kepada kalian semua tanpa lupa. Artinya apa? Jika segala sesuatu diatur oleh Allah, justru akan mempersempit gerak manusia. Allah mengharamkan hal-hal yang berbahaya, yang merugikan, dan Allah mewajibkan hal-hal yang bermanfaat untuk manusia, karena semua hukum itu disyariatkan untuk lima sholihil ibad, untuk kemaslahatan manusia. Akan tetapi ada beberapa hal yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diwajibkan, juga tidak diharamkan. Hal ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, agar manusia memiliki gerak, agar manusia dapat menikmati hal-hal yang diperbolehkan, yang mubah. Dan para ulama, terutama pengarang kitab Majalis Susaniyah, mengatakan apa saja hal-hal yang tidak boleh dibahas dari hal-hal yang tidak disebut oleh Allah. Dikatakan di sini bahwa manusia tidak diperbolehkan membahas hal-hal yang gaib. Ketika Rasulullah mengatakan falatabhasu anha, janganlah kalian membahas hal-hal yang gaib, karena akal manusia tidak bisa melampaui dan tidak bisa menguasai, tidak bisa memahami hal-hal yang gaib. Kita tidak bisa tahu zatnya Allah seperti apa. Maka dikatakan tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluk-makhluk Allah dan jangan berpikir tentang zatnya Allah. Kemudian dikatakan wal fikru fil masnuati min a'dhamil qurbat. Memikirkan makhluk-makhluk Allah ini termasuk bentuk ibadah yang paling agung. Artinya kita sebagai manusia harus berpikir tentang kemanusiaan. Kita sebagai manusia yang hidup di bumi harus memikirkan kelestarian bumi. Kita yang hidup dalam ranah sosial harus memikirkan kerukunan masyarakat, harus memikirkan kesejahteraan sosial. Maka dikatakan wal fikru fil masnuati min a'dhamil qurbat. Memikirkan hal-hal yang diciptakan oleh Allah itu termasuk amal-amal yang besar yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Kita berpikir tentang alam semesta. Kenapa alam semesta ini diciptakan? Fungsinya apa alam semesta ini diciptakan? Apa fungsi hujan? Apa fungsi gunung? Apa fungsi udara? Apa fungsi air? Ini merupakan ibadah. Karena memikirkan makhluk Allah, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri-santri rumah kitab yang mencintai ilmu, yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mensarahi hadis di atas, Imam Hasan Al-Basri berkata, wa qala al-Hasanu tafakuru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Imam Hasan berkata bahwa berpikir 1 jam itu lebih baik daripada sholat malam. Artinya apa? Pemikiran, penghayatan, perenungan ini merupakan ibadah yang pahalanya besar, tidak kalah besarnya dengan sholat sunnah. Karena dengan berpikir, merenung, menghayati, kita akan menjadi seorang muslim yang lebih dewasa, menjadi muslim yang lebih matang, menjadi muslim yang lebih sadar dan introspeksi diri. Wa qala Ibrahim bin Adham, al-fikratu hajjul aqli. Berpikir ini merupakan hajinya akal. Nah, ini merupakan konsep yang sangat menarik sekali. Ternyata haji
tidak hanya mendatangi Baitullah, haji tidak hanya naik pesawat ke Makkah, tapi ada model haji yang lain, yaitu menggunakan analisa kita, menggunakan pemikiran kita untuk berpikir tentang kemanusiaan, berpikir tentang kebangsaan, berpikir tentang kesejahteraan, berpikir tentang manfaat-manfaat yang dapat dirasakan oleh sesama makhluk hidup. Wal fikru ala salahati aksamin, pemikiran menurut beliau dibagi menjadi 3. Al awalu al fikru fil masnuati. Yang pertama adalah berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, keajaiban-keajaiban Allah di dalam ciptaan-ciptaannya. Wal istidlalu biha ala Allah, dan menjadikan ciptaan-ciptaan Allah ini sebagai wasilah dan lantaran bagi kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba kalau kita memahami betapa ajaibnya proses kita dilahirkan, maka kita akan lebih dekat kepada Allah. Kita memahami keajaiban-keajaiban yang ada di dasar lautan, keajaiban gunung, keajaiban langit, bintang-bintang, matahari, rembulan. Sungguh ini luar biasa. Maka dalam Al-Quran dikatakan bahwa bulan itu disebut dengan nur, tetapi ketika menyebut matahari, Allah menyebut sirot. Kenapa matahari disamakan dengan lentera? Karena matahari ini selain memiliki cahaya, juga memiliki panas yang membakar. Sementara bulan ini hanya mendapatkan pantulan cahaya dari matahari. Oleh karena itu, para astronot-astronot kita itu bisa sampai ke bulan, tapi tidak bisa sampai ke matahari. Karena dalam Al-Quran, matahari disebut dengan istilah sirot, seperti lentera. Maka ketika tangan kita mendekat ke lentera, tangan kita akan terbakar. Begitu pula ketika para astronot itu mendekati matahari, maka mereka akan terbakar. Ini keajaiban-keajaiban ciptaan Allah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, wal fikru fi lataifi sun'illahi ta'ala, memikirkan kelembutan-kelembutan ciptaan Allah. Kenapa dalam Al-Ankabut itu lafadz Ankabut disebutkan dengan lafadz mu'annas? Karena ternyata yang membuat jaring laba-laba ini adalah laba-laba yang betina, bukan laba-laba jantan. Maka kata-kata Ankabut dalam Al-Quran ini menggunakan kata mu'annas. Nah, ini salah satu kelembutan-kelembutan ciptaan Allah, bahwa Al-Quran juga sesuai dengan sains. Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan alam. Maka ini harus kita pikirkan. Nah, dan para filosof-filosof kita seperti Imam Ibn Rus mengatakan bahwa filsafat dan agama ini kata amaini, seperti saudara kembar. Artinya keduanya tidak bertentangan. Al-Quran juga menyuruh kita, memerintahkan kita untuk tadabbur, tafakur. Maka berpikir ini merupakan anjuran Al-Quran. Wa huwa madatu syukrilillah. Kita berpikir ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah, karena Allah menciptakan manusia adalah manusia yang berpikir. Kita ini adalah insanun natik, hayawanun natik, hewan yang bisa berpikir. Maka kita dianjurkan untuk menggunakan pemikiran kita, akan tetapi pemikiran kita tidak boleh memikirkan zatnya Allah. Pemikiran kita adalah digunakan untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Wasalisu al-fikru fil a'mali litalkhinisiha minas sawaibi. Yang ketiga adalah berpikir tentang amal-amal. Apa saja yang kita perbuat selama kita hidup, apa yang kita lakukan sehari-hari kita dari mulai pagi sampai malam. Apakah kemaksiatan yang kita lakukan, apakah perbuatan baik yang kita kerjakan. Dengan demikian kita bisa menyelamatkan amal-amal kita dari hal-hal yang tidak baik, dari niat-niat yang tidak tulus. Nah, dari hadis inilah kita dapat mengambil banyak sekali poin. Yang pertama, kita harus menjaga kewajiban, menjauhi larangan Allah, dan jangan berpikir tentang hal-hal yang gaib. Kita dianjurkan untuk berpikir tentang makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah, sehingga dengan demikian kita dapat berkontribusi untuk kebaikan kehidupan kita, kelangsungan alam kita, kelestarian lingkungan kita, kemajuan masyarakat kita, dan lain sebagainya.
Inilah pesan yang disampaikan oleh pengarang kitab Majalis Saniyah. Apa yang bisa saya sampaikan, apabila banyak kekhilafan dan kekurangan mohon maaf. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.